Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba hancur tanpa sebab? Usaha macet, rejeki tertutup, hubungan retak, bahkan sering mengalami kejadian aneh yang tak masuk akal. Banyak orang tidak sadar, semua itu bermula dari satu kesalahan fatal, melawan orang berweton pahing. Dalam Primbon Jawa kuno disebutkan, weton ini bukan weton biasa. Ia dijaga oleh kekuatan khodam mistis yang tidak suka diremehkan. Mereka tidak menyerang tanpa alasan, tapi sekali tersinggung, dampaknya bisa panjang dan berbahaya. Jika kamu atau orang terdekatmu berweton pahing, simak baik-baik kisah ini sampai akhir. Mari kita simak pembahasan selengkapnya hingga akhir. Dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai salah satu weton yang memiliki karakter batin paling kuat dan tajam. Weton ini merupakan pertemuan antara hari pasaran pahing yang berenergi panas dengan hari lahir yang memperkuat watak tegas, berani, dan penuh perhitungan. Orang yang lahir dengan weton pahing seringkali terlihat biasa saja di luar, bahkan cenderung pendiam dan tidak suka menonjolkan diri. Namun di balik sikap tersebut tersimpan kekuatan batin yang besar dan sulit ditebak. Menurut para leluhur Jawa, weton pahing ibarat api yang tertutup abu. Selama tidak diganggu, ia tenang dan hangat. Namun jika terus dipancing, apinya bisa menyala dengan daya yang sangat kuat. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing memiliki aura wibawa alami, meski tidak berbicara keras atau bersikap kasar. Keberadaan mereka sering membuat orang lain segan tanpa tahu alasannya. Dalam kitab Primbon, weton pahing juga dikaitkan dengan energi penjagaan spiritual sejak lahir. Energi ini bukan hasil laku khusus, melainkan bawaan dari perhitungan weton itu sendiri. Oleh karena itu, banyak orang pahing yang selamat dari bahaya, lolos dari fitnah besar, atau bangkit kembali setelah jatuh dalam keadaan sulit. Leluhur menyebutnya sebagai tanda bahwa weton ini tidak pernah berjalan sendirian. Namun kekuatan weton pahing bukan untuk disombongkan. Justru orang pahing diuji dengan kehidupan yang keras agar mereka belajar menahan diri, bersabar, dan tidak mudah terpancing emosi. Ketika mereka mampu menjaga batinnya tetap bersih, kekuatan tersebut berubah menjadi pelindung yang menenangkan. Sebaliknya, jika batin terluka terlalu dalam, energi itu dapat berubah menjadi tekanan alam yang sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, Primbon Jawa selalu mengingatkan satu hal penting. Weton pahing harus dipahami, bukan ditantang. Menghormati mereka berarti menghormati keseimbangan alam itu sendiri. Menurut Primbon Jawa kuno, setiap weton memiliki getaran energi yang berbeda-beda. Namun pada weton pahing, getaran tersebut tergolong sangat kuat dan stabil, sehingga mampu menarik keberadaan khodam pelindung secara alami sejak kelahiran. Khodam ini bukan hasil dari ritual pemanggilan, bukan pula hasil dari amalan tertentu, melainkan penjaga batin yang terbentuk dari keseimbangan weton dan garis leluhur. Khodam pelindung pada weton pahing bekerja dengan cara yang halus dan tidak mencolok. Ia tidak selalu menampakkan wujud, tidak pula menimbulkan kejadian aneh yang bisa dilihat mata. Justru kekuatannya terasa melalui perlindungan tak kasat mata. Banyak orang berweton pahing yang selamat dari kecelakaan, terhindar dari niat jahat, atau tiba-tiba lolos dari masalah besar tanpa memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Dalam Primbon, kejadian semacam ini disebut sebagai tangan gaib yang meluruskan jalan.
Leluhur Jawa meyakini bahwa khodam pelindung ini sangat peka terhadap niat dan perlakuan orang lain. Selama orang berweton pahing diperlakukan dengan baik, khodam akan bersikap tenang dan menjaga keseimbangan. Namun, ketika pemilik weton tersebut dizalimi secara sengaja, difitnah, atau direndahkan martabatnya, khodam akan bereaksi. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi kehormatan batin yang telah dilukai. Reaksi khodam pelindung ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh pemiliknya. Orang pahing mungkin tetap bersikap diam, memilih mengalah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Namun di balik ketenangan itu, alam bekerja dengan caranya sendiri. Dalam banyak kisah primbon, orang yang berniat jahat justru mengalami kegelisahan batin, kehilangan arah, atau menghadapi kesialan yang datang bertubi-tubi. Inilah yang disebut sebagai perlindungan pasif namun tegas. Kekuatan pelindung gaib pada weton pahing sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki batas yang tidak boleh dilanggar. Primbon Jawa mengajarkan, selama kita menjaga adab, menghormati sesama, dan tidak menanam niat buruk, maka khodam pelindung akan tetap diam. Namun ketika adab dilanggar, keseimbangan alam akan mencari jalannya sendiri untuk kembali lurus. Dalam ajaran primbon Jawa, dikenal sebuah hukum batin yang tidak tertulis, namun dipercaya sangat kuat pengaruhnya, yaitu hukum pantulan energi. Pada weton pahing, hukum ini bekerja dengan sangat nyata. Khodam mistis yang menyertai weton pahing memiliki sifat sebagai pemantul niat jahat, sehingga setiap niat buruk yang diarahkan kepada pemilik weton ini tidak berhenti begitu saja, melainkan berbalik kembali kepada sumbernya. Leluhur Jawa meyakini bahwa niat adalah awal dari segala kejadian. Ketika seseorang menyimpan iri, dengki, atau keinginan mencelakai orang berweton pahing, getaran batin tersebut akan terbaca oleh alam. Khodam weton pahing tidak serta-merta menyerang, melainkan mengembalikan energi itu ke jalurnya semula. Inilah sebabnya mengapa banyak kisah menyebutkan bahwa orang yang berniat buruk justru mengalami kesialan tanpa sebab yang jelas. Pemantulan ini tidak selalu berupa musibah besar. Dalam banyak kasus, bentuknya sangat halus. Usaha mendadak seret, pikiran menjadi kacau, hubungan dengan keluarga retak, atau rezeki terasa tertutup. Semua terjadi perlahan, seakan-akan hidup kehilangan keseimbangannya. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai energi yang kembali mencari rumah asalnya. Yang menarik, orang berweton pahing seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dilindungi. Mereka tetap menjalani hidup seperti biasa, bahkan terkadang memilih diam ketika disakiti. Namun justru sikap inilah yang memperkuat kerja khodam. Ketika pemilik weton tidak membalas dengan kemarahan, alam dianggap memiliki kewenangan penuh untuk meluruskan keadaan. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa pemantulan niat jahat ini bukanlah kutukan, melainkan pelajaran tentang sebab dan akibat. Siapapun yang menanam niat buruk, cepat atau lambat akan memanen akibatnya sendiri. Weton pahing hanyalah media di mana hukum alam itu bekerja dengan lebih jelas dan tegas. Oleh karena itu, leluhur selalu berpesan agar kita menjaga pikiran, ucapan, dan niat,
terutama terhadap orang-orang yang terlihat tenang dan tidak banyak bicara, sebab bisa jadi di balik ketenangan tersebut terdapat kekuatan batin yang tidak pernah mencari masalah, namun tidak membiarkan kejahatan berlalu tanpa keseimbangan. Di antara ketiga sifat khodam mistis yang menyertai weton pahing, sifat ketiga inilah yang paling jarang disadari, namun paling kuat dampaknya. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai amarah sunyi. Amarah ini bukanlah kemarahan yang meledak-ledak, bukan pula emosi yang diluapkan dengan kata-kata kasar atau tindakan frontal. Sebaliknya, amarah sunyi adalah gejorak batin yang tertahan, namun memiliki daya getar yang sangat besar. Orang berweton pahing dikenal memiliki kemampuan menahan diri yang luar biasa. Ketika disakiti, diremehkan, atau diperlakukan tidak adil, mereka sering memilih diam. Banyak yang mengira sikap ini sebagai kelemahan, padahal menurut primbon Jawa, diamnya orang pahing justru menjadi pemicu aktifnya kekuatan batin. Khodam mistis yang menyertainya akan membaca luka batin tersebut sebagai sinyal ketidakseimbangan yang harus diluruskan. Amarah sunyi tidak bekerja secara cepat. Ia bergerak perlahan, seperti arus bawah laut yang tidak terlihat di permukaan. Orang yang melawan atau menzolimi weton pahing mungkin merasa aman pada awalnya. Namun seiring waktu, hidupnya mulai terasa berat. Pikiran sering gelisah tanpa sebab, emosi tidak stabil, dan keputusan-keputusan yang diambil justru membawa kerugian. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai benturan energi batin dengan hukum alam. Yang membuat amarah sunyi ini berbahaya adalah sifatnya yang tidak dapat dikenalikan oleh siapapun, termasuk oleh pemilik weton pahing sendiri. Orang pahing sering tidak berniat mencelakai. Mereka hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan alam. Namun ketika luka batin telah melewati batas kesabaran, khodam akan bertindak untuk mengembalikan keseimbangan, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menghentikan ketidakadilan yang terus berulang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa amarah sunyi adalah peringatan keras bagi siapa saja agar tidak meremehkan kesabaran orang lain. Sebab, kesabaran yang terus diuji dapat berubah menjadi kekuatan yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, weton pahing selalu diingatkan untuk menjaga kejernihan hati, sementara orang lain diingatkan untuk menjaga sikap dan adab, agar tidak berhadapan dengan energi yang tak pernah terlihat, namun nyata pengaruhnya. Dalam primbon Jawa, penghormatan terhadap weton pahing bukanlah bentuk pengultusan, melainkan wujud pemahaman terhadap keseimbangan hidup dan hukum alam. Leluhur Jawa percaya bahwa setiap weton membawa tugas, ujian, dan energi masing-masing. Pada weton pahing, energi tersebut bersifat tegas, lurus, dan tidak menyukai ketidakadilan. Oleh sebab itu, memperlakukan orang pahing dengan sembrono sama artinya dengan mengabaikan adab terhadap alam itu sendiri. Orang berweton pahing sering dipilih oleh kehidupan untuk menghadapi ujian yang berat sejak dini. Mereka ditempa melalui pengalaman pahit agar batinnya kuat dan tidak mudah goyah. Dari proses inilah muncul karakter jujur, tangguh, dan berani menanggung resiko. Primbon menyebutkan bahwa orang pahing bukan tipe pencari masalah, namun juga bukan sosok yang bisa dipermainkan. Ketika mereka dihormati, energi yang keluar adalah ketenangan dan perlindungan. Sebaliknya, ketika direndahkan, alam akan bergerak mengembalikan keseimbangan. Menghormati weton pahing berarti menjaga ucapan, sikap, dan niat. Bukan berarti harus takut, melainkan menjaga etika dalam berinteraksi. Leluhur Jawa mengajarkan, siapapun yang menjaga adab akan dijaga hidupnya.
Dalam banyak kisah, orang yang bersikap tulus kepada weton pahing justru mendapatkan pertolongan, kemudahan rezeki, dan ketenteraman batin. Hal ini terjadi karena energi baik akan selalu menemukan jalannya sendiri. Primbon juga mengingatkan orang berweton pahing agar tidak terjebak pada kesombongan batin. Kekuatan yang dimiliki bukan untuk menekan orang lain, melainkan untuk melindungi diri dan menjadi penyeimbang di lingkungannya. Ketika orang pahing mampu menjaga kerendahan hati, khadam yang menyertainya akan tetap berada dalam jalur perlindungan, bukan kemarahan. Pada akhirnya, penghormatan terhadap weton pahing mengajarkan kita semua satu nilai penting. Hidup akan berjalan selaras ketika manusia menghormati sesama dan alam. Tidak ada kekuatan yang perlu ditakuti jika niat kita lurus, namun tidak pula kesabaran yang boleh diuji tanpa batas. Inilah pesan luhur Primbon Jawa yang perlu kita renungkan bersama. Dari kisah ini, leluhur Jawa mengingatkan kita satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun, apapun wetonnya. Setiap manusia membawa energi, doa, dan perlindungan masing-masing. Weton pahing mengajarkan tentang kesabaran, keteguhan, dan hukum sebab akibat. Jika kita menanam kebaikan, kita menuai ketenangan. Namun jika kita menanam niat buruk, jangan heran bila hidup terasa sempit dan berat. Hormatilah sesama, agar hidup berjalan selaras dengan kehendak alam. Tentang jangan pernah melawan weton pahing, 3 sifat khodam mistis ini sangat berbahaya. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke orang terdekat agar menjadi pengingat bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.